Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran komputer, yaitu di pertemuan keempat yang kita akan bahas tentang TCP, IP, dan IP address sebagai berikut. Nah, harapannya di mata kuliah ini kalian dapat memahami tentang bagaimana konsep dasar TCP/IP dan protokol-protokol yang di lingkungan TCP/IP dan konsep pengalamatan menggunakan IP address. Nah, secara konsep dasar TCP/IP ini kalau secara gamblang protokol yang terdapat dalam jaringan komputer network yang paling terkenal dan sampai digunakan sampai saat sekarang ini, yang dimana untuk menggunakan komunikasi dan bertukar data antar komputer ya. Jadi kalau kemarin sudah saya sampaikan, protokol itu adalah merupakan yang nanti akan mengatur semua jalannya komunikasi. Tentunya nanti ada yang mengontrol ya. Nah, inilah protokolnya, yaitu TCP/IP. Nah, TCP/IP ini merupakan jadi protokol standar protokol di jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem operasi agar dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau kemarin kita lihat sejarah jaringan tidak lepas daripada protokol ini ya, di mana yang dulu berbagai merek, berbagai komponen tidak bisa nyambung, sekarang semuanya sudah terkomunikasi karena terdapat protokol standar yang digunakan untuk komunikasi. Nah, karena TCP ini merupakan protokol yang telah diterapkan pada hampir semua perangkat keras dan sistem operasi, rangkaian protokol lain yang begitu powerful kemampuannya dapat bekerja pada semua lapisan perangkat keras ya, baik sistem operasi apapun. Mobile network zaman dulu ini sangat terkenal sekali, mainframe, IBM, nah kalau yang terus kemudian Linux, Microsoft Windows gitu ya, FreeBSD dan sebagainya. Cuma yang sampai sekarang yang masih banyak digunakan adalah Unix, Linux, Microsoft, FreeBSD juga masih banyak digunakan ya. Oke. Kemudian apa sih layanan dalam TCP/IP, terutama di protokol TCP/IP ini? Ya kalau kita lihat di gambar ini adalah merupakan gambaran dari protokol TCP/IP. Ya ini merupakan protokolnya yang ada dalam TCP/IP ya. Ini TCP, ini IP-nya, dari IP address, dan ini transfer control protokol bagaimana mentransfernya. Ada dua, yaitu ada nanti yang TCP dan UDP gitu ya. Jadi kalau di sini ada pengecekan secara langsung, sedangkan UDP itu sistemnya seperti broadcast gitu ya, akan jauh lebih kencang seperti di sini. Oke, jadi ada beberapa. Pertama adalah pengirim file FTP atau file transfer protocol ya. File transfer protocol. Nah ini juga digunakan untuk bagaimana berkirim file data gitu ya. File transfer protocol gitu ya. Kemudian adalah kalau kita dengar namanya telnet. Nah di sini di protokol TCP telnet ini biasanya buat komunikasi dua arah. Kalau di sini biasanya kan ngirim, upload dan download gitu ya. Kalau di sini kan telnet ini buat komunikasi dua arah, ada pengecekan dan sebagainya. Kemudian ada SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol, ini digunakan untuk komunikasi protokol untuk email gitu ya. Kemudian ada Network File System NFS ya. Ini NFS ini ada digunakan untuk biasanya bagaimana berkomunikasi file di dalam sebuah jaringan network file system ya. Jadi bisa jadi filenya terpisah dari dalam satu data dalam satu hard disk. Nah ini bisa berupa network ya, filenya atau datanya terpisah dalam bentuk network file system. Biasanya untuk modelnya kalau berbentuk tip backup atau tip data ya, sekarang sudah bisa datanya terpisah daripada server utamanya. Kemudian Trivial File Transfer Protocol atau TFTP ya. Jadi ini ada protokol yang sama seperti FTP tapi lebih ada pengalamatan dan sebagainya, ada TFTP. Kemudian BTP atau Bootstrap Protocol ya. Ini seperti ada Bootstrap Protocol. Ini biasanya digunakan untuk kalau untuk misalkan dia untuk boot utama atau buat network yang untuk menentukan dia ada pengalamatan di sisi IP gitu ya, jadi bisa mendapatkan IP secara langsung gitu ya, secara dihasilkan nanti sebutnya bootstrap protokol. Kemudian ada ping protokol, ini biasanya kalau digunakan untuk pengujian jaringan ya, menguji misalnya kecepatan dan sebagainya
disebut paket internet hopper istilahnya. Saya kalau kita bisa ping spasi nanti IP-nya, itu kan ketahuan berapa detik balas gitu ya, komunikasi dari server dan klien sendiri. Traceroute atau threshold ini digunakan untuk mengetahui routing ya daripada perangkat network, jadi lewat mana gateway-nya, lewat mana gitu ya, dan ketahuan seperti apa. Kemudian ada Internet Control Protocol atau ICMP. Nah, ini yang digunakan untuk tadi secara komunikasi ya, sebagai dasar untuk proses ping dan sebagainya ya. Ini di atasnya ada protokol ICMP-nya. Kemudian UDP, User Data Program Protocol, ini sebagai level di sisi sininya yang digunakan untuk mengatur protokol di bawahnya, ada UTP, TFTP, ya, SNMP gitu ya. Nah, ini merupakan User Datagram Protocol ya. Jadi untuk komunikasinya. Kemudian ada Internet Group Management Protocol (IGMP) ya. Oke, ini sama digunakan bisa untuk pengaturan untuk grup manajemen di dalam sebuah internet ya, pengaturan grup gitu, untuk pengalamatan gitu ya. Nah, terus kemudian ada Address Resolution Protocol (ARP). Ini yang mengalamatkan atau yang tadi bagaimana ini mengenal dalam bentuk IP address ya. Jadi mengenal NIC. Jadi kan kalau IP bagaimana ditransmisikan, ini yang secara ini adalah namanya physical address, ada punya nomor mesin lah kalau kita bahasanya. Nah, ini yang dari proses logikal berupa IP yang angkanya 192 yang kita bisa secara manual. Sedangkan kalau ini dari pabrik ini yang mentransmisikan atau mengkonversi gitu ya, yang mengenalkan gitu network address ini adalah IP-nya berapa dan sebagainya. Sedangkan yang untuk ini adalah kebalikannya untuk mentranslitnya gitu ya. Ini untuk mengkonversinya istilahnya mengembalikannya gitu ya, reverse address resolution protocol. Oke. Kemudian apa sih antara TCP dan IP? Ada pembagian tugas masing-masing ya. Kalau tadi kan kita lihat TCP dan IP. Dalamnya ada UDP gitu ya. Nah, TCP ini merupakan secara itulah connection oriented, yang berarti bahwa kedua komputer yang ikut serta dalam pertukaran data harus melakukan hubungan terlebih dahulu sebelum pertukaran data diberlangsung. Jadi ada dicek dulu connection-nya. Kalau ada misalkan minta gitu ya, request, nah nanti dibalas dulu, sudah siap atau belum. Kalau sudah siap dikirimkan, nanti akan dikirimkan. Dan semoga juga kalau misalkan tidak terjadi connectionless, berarti bagaimana pengaturan. Ini untuk menjamin bahwasanya data terkirim dengan sempurna, atau ya kalau tidak ada terjadi kegagalan, dia akan dikirimkan ulang di paket-paket yang tidak terkirim. Nah, selain TCP/IP juga bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa email tersebut akan sampai ke tujuan, ya, memeriksa kesalahan dan mengirimkan error di kelapisan atas hanya bila TCP tidak berhasil. Jadi, misalnya informasi apa terkirim, apa gagal, atau misalkan pending dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang memastikan adalah TCP/IP. Jadi nanti akan balas apakah terkirim, nah, gitu ya, missing send dan sebagainya. Melakukan hubungan hal ini yang membuat TCP sukar untuk dikelabui, ya, karena di sini semua tercat jejaknya. Jika isi email tersebut terlalu besar untuk satu datagram, TCP akan membaginya ke dalam beberapa datagram, gitu ya, dalam bentuk paket-paket. Nah, kemudian IP. Nah, kalau tadi TCP/IP yang mengatur koneksinya dan sebagainya, memastikan terkirim. Nah, IP bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung, tugasnya adalah untuk merutekan atau merutingkan paket data di dalam network. Nah, IP ini hanya bertugas sebagai kurir dari TCP dan mencari jalur yang terbaik dalam penyampaian datagram ya. Nanti ini ada fungsi router ya, bagaimana menyampaikan jalur terbaik dari lapisan IP-nya. Tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh ya. Kali ini IP tidak memiliki informasi mengenai isi data yang dikirimkan, namun IP ini mengirimkan pesan-pesan kesalahan error visit melalui ICMP ya. Yang tadi ICMP di dalamnya adalah ada ping dan sebagainya untuk komunikasi mengetahui terjadi koneksi atau kegagalan ataupun lainnya. Jika hal ini terjadi dan kemudian kembali ke sumber data. Jadi tadi TCP/IP yang bagaimana koneksi, mengatur apakah itu terus atau tidak dan sebagainya, mencapai paket, sedangkan IP adalah terjawab untuk merutekan ya, merutingkan pengalamatannya sehingga sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kemudian kita mengenal namanya IP address ya. Yang kita bahas kali ini sudah ada dua versi. Nah, yang implementasi sekarang itu adalah sudah mulai ke versi 6
Dan sekarang yang kita bahas adalah versi 4. Nanti ada bagian tersendiri tentang IP versi 6 ya. Nah, IP address ini masih digunakan dan digunakan untuk ASP dan sebagainya. IP public masih menggunakan versi 4. Nah, IP address di sini bagaimana merupakan pengenal yang digunakan untuk memberi alamat pada tiap komputer dalam jaringan. Jadi sebenarnya nanti ada dua pengalamatan, yaitu secara logikal, yaitu menggunakan setting IP address, dan secara fisikal sebutnya namanya MAC address. Nah, di sini format IP itu dalam bentuk bilangan adalah 32 bit yang tiap 8 bitnya dipisahkan oleh tanda titik. Ya, jadi kalau sering kita lihat misalkan angka biner ya, kan ada 3 ini ya, misalkan 192, 168 titik sekian titik sekian gitu ya. Nah, ini dalam bentuk 32 bit. Nah, aslinya adalah seperti ini. Ada XX ya, sebanyak 8 kali gitu ya. Terus dengan NX merupakan bilangan biner 0 atau 1. Jadi kalau nanti kenapa 992 adalah dalam bentuk konversi dalam bentuk biner. Atau dengan bentuk 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. Bentuk ini dikenal dengan dot desimal ya. Nah, ini perbedaan dengan versi 6 nanti. Kalau ini masih menggunakan angka, sedangkan kalau versi 6 sudah menggunakan hexadesimal ya. Nah, jadi sudah menggunakan ada huruf di dalamnya. Nah, jadi di dalam IP ini ada dua, ini adalah untuk pembagiannya adalah classful addressing dan classless addressing. Oke. Nah, nanti kita bahas, cuma kita yang mengetahui ada beberapa class IP address ya. Jadi ini yang biasanya kalau jaringan lokal, jadi dibagi dalam bentuk kelas-kelas. Ini ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Dan biasanya kalau untuk yang kelas ini eksperimen ya, multicast itu biasanya untuk backbone dan sebagainya. Yang kita gunakan di implementasi dalam jaringan biasanya adalah kalau local area network biasanya kelas C ya, karena skala kecil biasanya. Ini dari kalau suka lihat ada IP yang depannya 192 adalah itu pasti kelas C ya. Nah, ini ada subnet masknya defaultnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti tentunya tinggal dikalikan pangkat berapa gitu ya. Nah, nanti akan saya ini kan berapa, misalkan berapa juta. Yang ini paling besar adalah kelas A gitu ya, karena jadi ketika di sini ada rank IP dari 1 sampai 26. Jadi kalau kita lihat bisa mendeteksi itu kelas A, B, dan C itu dari depannya saja sudah ketahuan. Jadi misalkan kalau ranknya 1 sampai 126 depannya berarti dia adalah kelas A, dan juga dengan kelas B, kelas C, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada nama disebutnya network ID, nanti akan saya bahas lebih detail ya, disebut host ID. Nah, ini yang menentukan perbedaan satu sama lainnya, gitu ya, sebutnya host ID. Jadi nanti ada berapa jumlah host ID, itulah berapa jumlah komputer yang nanti akan terkoneksi di dalam sebuah jaringan tersebut, gitu ya. Nah, ini ada skala, jadi kelas ada skala besar, jadi kalau sudah ini di atas sudah miliaran, ini masih juta, gitu ya. Ini satu host ID-nya 254 komputer ya, satu networknya. Jadi ada 254 host ID atau komputer gitu ya, atau node istilahnya. 94. Nah, ini 2 kali lipatnya terus seperti itu. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang berbagiannya ada classful addressing, di mana ini merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas, di mana IP address berjumlah sekitar 4 miliar gitu ya, dibagi ke dalam 5 kelas. Yang tadi disebutkan kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kemudian ada class addressing. Metode class addressing ini penerapan tanpa kelas. Saat ini mulai banyak diterapkan yaitu dengan penerapan IP address dalam notasi ya, kelas domain routing. Istilah lain digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjuk pada suatu jaringan lebih spesifik disebut dengan network prefix. Ini sisi awalannya gitu ya. Nah, kemudian ada pengawasan IP address dari dua bagian yaitu network ID dan host ID yang tadi saya sampaikan, ada beberapa jenis network ID dan host ID. Nah, network ID menunjukkan nomor network. Jadi bisa dari satu network nanti terdiri banyak berapa host ID gitu ya. Nah, jadi itu hanya satu grup network ID gitu. Nah, dia hanya bisa nyambung dalam satu network ID yang sama, host ID tersebut. Cuma nanti ada alat yang untuk bagaimana bisa menyambungkan dari berbagai host ID, network ID itu dengan adanya namanya router gitu ya. Nah, pengawasan IP address ini berdasarnya adalah proses memilih network ID
yang host ID yang tepat untuk seluruh jaringan tanpa atau tidaknya konfigurasi tergantung dari tujuan yang hendak dicapai. Jadi nanti penerapan IP address kita bisa lakukan secara otomatis sebutnya DHCP atau Dynamic Host Control Protocol maupun static IP istilahnya. Static IP berarti kita atur secara manual. Ya, tentunya dengan dasar kita sudah menentukan kita mau pakai network ID berapa, kelas berapa dan sebagainya. Nah, pengamatan beberapa aturan di sini menentukan network ID dan host ID ya yang tadi sudah saya gambarkan. Jadi ada kelas tadi ya, network ID 127. Nah, tidak dapat digunakan karena ia secara default digunakan dalam kebutuhan loopback atau ini ya, kan tadi 12 sampai 126, 127-nya ya itu tidak digunakan. Untuk menunjukkan dirinya sendiri gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi 127.00 ini biasanya default ini tidak bisa di set. Anda nge-set IP ini tidak bisa karena memang digunakan untuk loopback istilahnya. Host ID tidak boleh semua bitnya di set 1. Contoh kelas A 126, 255, 255 gitu ya, karena akan diartikan sebagai alamat broadcast. Nah, ini 25, 255 adalah ini ujungnya broadcast ini ya. Nah, ini tidak bisa 25, 25. Di ujungnya maksimal adalah 254 karena 255 digunakan untuk broadcast. Oke. Kemudian network ID, host ID tidak boleh sama dengan 0. Ya, seluruh bit di set 0. Itu nggak bisa 000 karena IP address dengan host ID 0 diartikan sebagai alamat network. Alamat network adalah alamat yang digunakan untuk menunjuk satu jaringan dan tidak menunjukkan suatu host gitu ya. Nah, ini tidak bisa misalnya ada 00 semua bisa ya. Kemudian host ID harus unik dalam satu network dan satu network tidak boleh ada dua host yang sama atau host ID yang sama. Jadi nanti bentuk networknya sama boleh. Tetapi host ID yang ini merupakan unik yang membedakan satu network atau satu bukan network ya, satu host ID dengan host ID lain atau satu node satu dengan node lainnya gitu ya. Oke. Terus bagaimana pengalokasian tadi ya? Saya sebutkan ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan kelas E gitu ya. Nah, umumnya yang digunakan untuk local area network adalah kelas C gitu ya. Yang ini kalau saya tunjukkan adalah yang depannya 192 sekian-sekian gitu ya. Nah, itulah kelas C yang biasanya digunakan untuk implementasi jaringan lokal ya. Berarti ada dia karena di network satu networknya itu 254 host ID gitu ya. Nah, teknik subnet ini merupakan cara biasa digunakan untuk mengalokasikan LAN atau WAN. Teknik subnet ini menjadi penting bila alokasi IP yang terbatas. Jadi nanti untuk membatasnya ada namanya subnet mask. Jadi yang di sini misalnya di ujungnya 25, 25, 25, 50 ini artinya kalau 0 di sini tidak ada batasan. Berarti dari rank 1 sampai 254 itu digunakan. Tapi kalau nanti ingin dibatasi tinggal di nolnya itu tinggal diganti mau berapa. Ranknya misalnya 250 berarti hanya bisa dipakai cuma 4 ya, 251, 52, 53, 54 gitu ya. Ini sebagai subnet masknya. Kemudian 192.168.10 inilah sebagai network address LAN. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi minimal harus 192.168.11 gitu ya. Dan seterusnya sampai 254 maksimal. 255 nggak bisa kenapa? Buat broadcast gitu ya. Nah, 0 tidak boleh digunakan untuk network address LAN. Oke. Jadi kemudian ini broadcast LAN, kemudian yang saya sampaikan 25. Contoh nih ini pengalamatan. Jadi Anda boleh mengalokasikan dari 192.168.11 sampai 254 gitu ya. Tapi kalau nanti dibatasi ya ini tinggal ditambahkan gitu ya. Ini artinya di kelas ujung terakhirnya di blok bit terakhirnya gitu ya. Dari 0 berarti nggak ada batasan. Kalau ini dibatasi ya tinggal 100 ke berapa berarti dari 1 sampai 100 tidak boleh dipakai. Ini biasanya tujuannya untuk security atau keamanan. Jadi dibatasin secara pasti gitu ya. Oke, kemudian alokasi alamat IP ya. Jadi dalam pengalokasian IP, kalau local area network terserah oleh Anda, tetapi kalau nanti sudah berupa IP publik atau jaringan publik, itu ada asosiasi atau yang mengatur bagaimana penegasan sebuah IP. Ini yang membedakan satu sama lain. Jadi misalkan nanti Anda ingin punya server ya yang bisa diakses seluruh dunia. Nah, itu mesti harus punya server tersebut harus punya IP publik. Nah, IP publik ini bisa ditumpangin oleh banyak domain itu bisa, tetapi harus punya IP publik karena itulah pengalamatan secara fisik uniknya gitu ya. Nah, ABG ini mendapatkan penegasan menang dari APNIC ya.
Asia Pasifik gitu ya. Network Interface Card yang mengatur membagikan IP address Indonesia. Jadi di bawah PJI ya, ini atau ISP. Indonesia akan beroleh manfaat karena tidak perlu lagi menjadi anggota langsung dari APNIC. Jadi ini Indonesia yang sudah ngatur namanya ini di bawah APNIC. Jadi APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet gitu ya, jasa untuk layanan internet. Nah ini kalau Anda ingin menjadi anggota ABI sendiri, biayanya per tahun itu sekitar 2.500 sampai 10.000 US dollar. Lumayan besar ya. Kalau ISP untuk seperti ini aja besar sekali ya, bagaimana untuk bisa untuk jadi bisnisnya lebih bagus gitu ya. Nah untuk mendapatkan alokasi IP address dapat dilihat sebagai upaya penghematan devisa ini. Jadi kita tinggal nginduk aja lah, jadi terlihat perlu bayar yang banyak gitu ya. Kemudian hierarki pendistribusian alamat IP address versi 4. Jadi alamat 4 disusun sesuai dengan struktur hierarki yang dijabarkan secara sederhana. Sejarah pengaturan nomor IP dan nama host diatur secara tersentral oleh IANA Internet Assign Number ya, authority dimotori oleh John Postel ya. Nah, ini tahun 98 sudah memulai, kalau sekarang berarti di bawah Kominfo gitu ya. Kominfo. Kemudian, nah ini bagaimana pengaturan IP ya, ini seluruh dunia diatur. Jadi yang di atasnya ada ICANN, Internet Corporation for Assign Number and Name and Number ya. Ini yang nanti juga ngatur domain dan sebagainya. Ya, ada ASO, ada IANA. Nah, ini APNIC Indonesia di sini. Ya, nanti ada Asia Pasifik, ada Amerika, Afrika dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dari ISP sampai nanti kita. Jadi kalau nanti langganan ISP baru kita bisa, saya mau pesen dong IP public. IP public tujuannya buat apa? Untuk biar orang lain bisa mengakses kita punya alamat unik gitu ya. Nah, nanti kita bisa punya server sendiri yang bisa diakses oleh seluruh dunia gitu ya. Jadi unik, tidak boleh sama dengan satu sama lain. Jadi kalau jaringan lokal kita bisa set manual ya. Jadi kalau nanti internet kan sistemnya gateway, jadi yang kelihatan dari luarnya adalah IP publiknya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sumber ini dari ABJI gitu ya. Tadi yang tentang internet, tentang juga pengatur jaringan dari Martin Sapial ya, dan juga dari pengatur tentang TCP dan implementasinya. Oke, terima kasih sudah menyimak mata kuliah saya. Ada pesan ini ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya sudah sangat mendekati sukses, tetapi sayangnya mereka kemudian menyerah menurut Thomas Alva. Jadi kita boleh punya cita-cita gitu ya. Nah, dari dulu kecil sampai sekarang, mungkin apa yang sudah terwujud? Karena kan terkadang kita berubah haluan ya. Jadi misalkan kita mau ke Jakarta sudah sampai mana gitu ya, kita berbudah haluan tentunya tidak akan sampai. Jadi kita istiqomahkan niat kita mau jadi apa, yakini gitu ya, insya Allah suatu saat pasti cita-cita Anda akan tercapai. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.